Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ichigo Mino Official, channel spesialis membahas dan mereview beberapa barang yang kita dapatkan dari belanja online. Oke, kali ini kita kedatangan produk baru. Sebenarnya bukan produk baru sih, ini sudah kita unboxing di video review kemarin ya, di video unboxing kemarin. Di situ lengkap, ada kompilasi video unboxing. Nah, salah satunya adalah laptop atau notebook ini ya. Ini bisa dikatakan laptop, bisa dikatakan notebook sih. Bedanya laptop sama notebook itu cuma tipis kok. Kalau laptop kan lebar, kan notebook kecil. Nah, ini kategorinya ultrabook mungkin ya, ultrabook lah mungkin ya, atau masih saudara-saudara dari notebook itulah. Oke ya, di sebelah saya ini ada laptop second ya, laptop second. Ini adalah laptop Lenovo ThinkPad X230. Nah, kira-kira laptop Lenovo ThinkPad X20 ini worth it enggak sih kalau kita beli second? Ini sudah kita coba beberapa minggu ya, sekitar 2 minggu dalam masa percobaan. Ternyata laptop ini baik-baik saja kok, oke lah kayaknya. Cuma kita harus bisa tahu detail nih, kira-kira laptop ini itu seperti apa sih ya, karena yang jelas ini second ya, barang ini barang second gitu. Kalau barang second ya namanya barang second, ketika kita dapat bagus ya bagus, kalau jelek ya resiko belanja dari second tadi ya, dari barang second tadi ya. Oke, kita langsung saja kita review ya, dari tampilannya saja dulu ya. Kalau dari segi tampilan sih, kalau dilihat ya, dari segi tampilan sih bagus ya, masih sekitar, kalau dicek sih kurang lebih sekitar 80 sampai 85% lah kondisinya ya, kondisi laptop ini. Sedangkan untuk yang lain-lainnya kayaknya masih bagus. Kalau untuk ini laptop Lenovo Lenovo ThinkPad X230 ini varian yang RAM 8GB, internalnya 256, tapi ini belum SSD ya, ini belum SSD, masih pakai hard disk. Tapi tergantung kita juga sih, kalau seandainya kita mau beli yang sudah SSD, mungkin dari sellernya atau tokonya juga bisa menyediakan dan diganti dengan SSD ya. Terus dari segi tampilan ya, dari segi tampilan ya lumayan bagus, keyboardnya nyala, layarnya juga jernih. Cuman agak disayangkan nih, ini agak ditutup cover gitu, tulisan Lenovo-nya nggak kelihatan, ThinkPad-nya juga nggak kelihatan, jadi sayang gitu loh. Nah, itu dari segi body awalnya saja, looks-nya, tampilan awalnya saja seperti itu. Terus untuk port-portnya cukup lengkap sih, ada USB, ada USB 2 ya, USB 2, terus ada port untuk ini proyektor ya, tapi masih VGA. Dan sayang sekali untuk X230 ini belum ada port HDMI-nya. Jadi kalau kawan-kawan mau beli nih laptop ya, tergantung kebutuhannya, apakah laptop ini cuma buat sekedar kerja saja atau kuliah, untuk edit video sedikit, mungkin worth it sih. Kalau dulu harga barunya sekitar 9 jutaan ya, harga barunya sekitar 9 jutaan, itu 2-3 tahun yang lalu, bahkan bisa 4 tahun lalu. Sedangkan X230 ini termasuk seri yang paling bawah ya, seri yang paling bawah. Sekarang sudah ada yang terbaru X1 Carbon, untuk seri X loh, untuk Lenovo ThinkPad yang seri X. Dan untuk kelengkapan dan lain sebagainya ya, kalau kita belanja online mungkin cuma dapat laptop, charger, bonus mouse, sama tas ya kan, cuma itu saja sih, nggak ada yang lain-lain, nggak ada yang istimewa lagi. Terus juga untuk di sisi dalamnya ya masih lumayan sih, di sisi dalamnya. Terus semuanya, keyboard berfungsi dengan baik, trackpadnya juga berfungsi dengan baik, layarnya juga bagus, terus kameranya juga lumayan,
Untuk spesifikasi sendiri Lenovo X230 ini menggunakan layar 12,5 in dengan keyboard backlight ya, keyboard nyala gitu, dengan ada track pointnya juga di atasnya. Terus ininya juga masih lumayan bagus, ini ada fingerprintnya juga. Terus port-portnya juga sudah lumayan lengkap, cuman minusnya nggak ada HDMI nya. Terus bodinya juga masih lumayan kokoh, lumayan bagus karena pemakaiannya juga lumayan istimewa mungkin. Terus keyboardnya juga ini didapat bukan keyboard luar negeri, mungkin ini pakaian orang Indonesia ya. Kalau keyboard luar negeri itu selalu ada tulisan yang aneh-aneh gitu, ada tulisan Cinanya, kadang kalau dari Arab ada tulisan Arabnya, keyboardnya lebih panjang dan lain sebagainya. Terus untuk performa sendiri, untuk Lenovo ThinkPad X230 ini menggunakan sistem operasi Windows 10 Pro ya, dimana dia sudah kenceng banget sih Windows 10 Pro nya, karena walaupun sekarang sudah ada Windows 11, tapi kita nggak tahu ya kalau Windows 11 itu bisa diaplikasikan di sini apa tidak gitu kan, di laptop ini. Sedangkan kalau kita lihat ini ketinggalan jauh gitu kan. Untuk prosesornya sendiri dia menggunakan Intel Core i5 generasi ke-5 kalau nggak salah, masih generasi bawah lah ya, masih generasi bawah. Terus juga untuk baterainya, daya tahan baterainya ya, kalau yang beruntung sih bisa 2 jam lebih, tapi kalau yang nggak beruntung ya mungkin bisa jadi ganti baterai setelah datang laptopnya. Tapi ya namanya juga barang second, kalau mau yang semuanya wah kan ya kita beli baru aja, kenapa tidak kalau kita beli baru gitu kan. Kalau cuman sekedar buat ya anak kuliahan yang low budget gitu mungkin bisa lah diambil. Terus untuk harganya sendiri ini kisaran dari harga 2 juta, tergantung RAM sama hard disk atau SSD yang dipakai, kisaran 2 juta sampai 3 juta setengah ya, karena RAM-nya bisa di-upgrade dari 4, 8, 16, 32 juga mungkin bisa masuk gitu kan. Terus hard disknya juga dari 32 ya, hard disknya yang dari hard disknya sendiri dari 512 juga ada untuk SSD. Terus untuk hard disk juga sama, ada yang 1 tera ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk harga segitu ya namanya juga laptop second, mau gimana lagi. Terus bagaimana nih kita kira-kira kalau laptop ini belum dipakai lama ternyata rusak karena kita belinya second. Yang jelas dari tokonya sendiri biasanya memberi garansi hardware-nya 1 minggu, software-nya sekitar bisa 2-3 bulan, tergantung nego dari perjanjian masing-masingnya. Kira-kira nih dengan harga segitu mending kita beli baru atau beli second ya. Kalau buat saya sih second atau baru tergantung dari peminatnya lah ya. Kalau barang second ini masih worth it, kenapa tidak gitu. Yang jelas untuk barang-barang seperti ini saya rasa kalau dia sudah dijual pasti ada sedikit kelemahan ya, atau mungkin malah ketinggalan zaman. Biar ngikutin tren kayak sekarang, dikit-dikit ganti laptop, mungkin seperti itu. Atau bagi orang-orang yang nggak penting baru atau second, yang penting punya laptop, yang penting bisa buat kerja, yang penting bisa buat ngedit sementara dulu. Ya itu sih pilihan Anda semua ya, kalau terkait mau baru mau second itu silahkan. Tapi yang jelas kalau dari saya sendiri sih merekomendasikan atau tidak untuk barang second ini kembali lagi tergantung dari kebutuhannya. Kalau kebutuhan kawan-kawan untuk barang second ini cuman sekedar buat ya sekedar punya gitu ya silahkan, why not gitu kan. Tapi kalau pengen yang lebih bagus lagi dengan budgetnya yang lebih tinggi ya
kenapa tidak juga gitu loh. Apalagi harga laptop sekarang itu kayaknya di atas 5 juta semua ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin kalangan menengah ke bawah lah, yang pengen beli laptop second dengan spesifikasi yang mumpuni, ya bisa jadi salah satu pilihan. Di harga 2 juta sampai 3 juta setengah sih untuk laptop X230 itu sudah worth it sih buat kita semua ya. Karena yang jelas laptop ini kan masih lumayan enak digunakan, keyboardnya masih enak, layarnya juga masih jernih, terus nggak ada kendala-kendala yang gimana gitu ya. Cuman itu tadi, kalau ada pertanyaan kenapa sih saya harus beli laptop second, apa jaminan laptop second itu, terus kenapa harus laptop second, ya karena laptop second itu ya jelas harganya lebih murah, itu jelas gitu ya, harganya lebih murah. Terus kalau kualitas sih saya rasa dengan yang baru ya beda-beda tipis ya, wajar baru gitu loh. Kadang baru 2-3 bulan tergantung pemakaian rusak juga ada, beli second setahun 2 tahun masih fan-fan aja juga ada gitu kan. Cuman tergantung pemakaian sih. Kalau buat untuk anak-anak kuliah, untuk anak-anak SMA, SMK, SMP yang pengen sekedar punya laptop dan orang tuanya nggak terlalu bebanin orang tuanya, nggak penting, yang penting saya punya laptop dulu buat belajar, nanti kalau sudah bisa mahir saya beli baru, itu baru bagus ya kan. Itu berarti pilihan yang cocok lah buat anda semua, buat kawan-kawan semua untuk memiliki laptop ini. Nah, di ujungnya nih, kira-kira kalau dari isi Gunina Official sendiri merekomendasikan nggak sih untuk beli laptop second? Kalau dari saya pribadi sih ya recommended or not recommended gitu, rekomendasi buat kawan-kawan yang mau beli laptop second hanya untuk kebutuhan primer saja, kebutuhan yang biasa saja gitu, kebutuhan ya sekedar buat browsing, buat edit video dikit-dikit gitu kan, buat Word, Excel, PowerPoint, dan cuman buat belajar ya. Kenapa beli yang mahal-mahal kalau bisa laptop second kualitasnya juga masih oke, ya kan? Kalau mau beli baru ya sudah, nggak usah ada pertanyaan lagi kenapa harus laptop second ya, sudah beli baru saja. Kalau baru pilihannya banyak tuh, dari Core i3, Core i5, Core i7, mungkin Core i9 dan generasi Gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan lain sebagainya. Untuk generasi laptop dari Intelnya kan ya, mau Windows berapa silahkan pilih gitu kalau baru. Tapi kalau second yang jelas mungkin terbatas di ya Intel Core-nya generasi yang masih lama. Kalau untuk kenyamanan sih nyaman sih dipakai, ini sudah dipakai sekitar 2 minggu, nggak ada kendala sama sekali ya, jadi masih lancar jaya. Laptop ini juga masih kokoh gitu kan. Cuman ya kalau untuk X230 ya agak berat dikit gitu kan. Sedangkan kita kemarin gitu kan unboxing ada 4 laptop tuh ya, yang satu adalah X230, yang tiganya itu X270. Nanti di review selanjutnya kita akan bahas tuh X260 nya seperti apa, apakah lebih worth it dari X30 dan seperti apa, kita nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Oke ya, itu saja dari saya. Recommended atau tidak ya yang jelas tergantung dari kebutuhan lah ya. Karena yang jelas namanya laptop second ya mungkin beberapa ada kendala, mungkin ada lecetnya, mungkin ada keyboard nggak berfungsi ya, namanya juga second, gimana lagi, kita harus memperbaiki. Dan ya kalau diperbaiki ya butuh biaya lagi kan ya. Lihat-lihat dulu lah kalau mau beli second seperti apa barangnya, dan kalau belinya online cek dulu tuh sama toko online-nya bener nggak, real fits nggak. Terus setelah itu unboxing dengan video, kalau ada kendala 1-2 minggu langsung cepet kabari toko online-nya. Karena yang jelas ketika toko online itu menjual laptop second ini sudah dicek semuanya, pastinya semuanya normal, nggak ada kendala ya. Cuma yang nggak tahu dalam pengirimannya apa ada ya human error sedikit di bagian pengirimannya. Oke, itu saja dari saya ya di review tentang laptop Lenovo ThinkPad X230 nya. Bagus kok, tergantung kebutuhannya kalau mau beli laptop second. Oke, mungkin itu saja ya sedikit review dari laptop second ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka video ini, komentar di bawah.
untuk membangun channel ini lebih baik lagi, serta barang apa yang mau kita unboxing dan kita review. Untuk itu saya minta saran dari kawan-kawan semua. Cukup dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye bye.